tidak disiplin, menganggap remeh, tidak tepat waktu. Itu semua karakter tuh, ya Anda hilang tuh. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ada beberapa pemberi kerja ya, orang hebat ditanya ya, lebih memilih mana? Pegawai yang pintar atau pegawai yang jujur? Dan tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau dapat pintar dan jujur, wah itu mah tidak perlu ditanyakan. Jadi beberapa orang, ini research juga tuh ya, kepada beberapa pemberi kerja, beberapa entrepreneur, beberapa pengusaha, konglomerat. Kalau Bapak diminta memilih, apakah memilih pegawai yang jujur atau pegawai yang pintar? Ya, dan hasil surveinya menyatakan mereka lebih mendahulukan yang jujur daripada yang pintar. Pintar sih iya, harus. Kenapa dikatakan lebih memilih jujur daripada pintar? Karena kalau pintar, kalau dapat pegawai yang kurang pintar, itu bisa disekolahkan. Ya, bisa disekolahkan. Tetapi, kalau sudah tidak jujur, sulit berubah. Ya, saya juga pernah bertemu dengan satu panggung dengan almarhum atau mendiang Ciputra, tepatnya mendiang Ciputra. Dia mengatakan, ya kalau ada partner, ada pegawai, karyawan yang tidak jujur, udah buang aja lah. Sulit. Dan Bung Hatta juga adalah orang yang sangat-sangat menghargai kejujuran dan dicontohkan sendiri. Jadi betapa tingginya nilai kejujuran itu untuk kesuksesan seseorang. Ya, jadi kalau bisa sih iya, ya jadilah orang jujur yang pintar. Wah, kalau dapat dua-duanya itu insya Allah Anda akan sukses. Malah ada seorang penulis buku juga, saya senang banget. Dia ngomong begini, ya. Jadi sekali lagi, jujur itu adalah bagian dari attitude. Ya, attitude atau aptitude. Attitude itu adalah perilaku, termasuk jujur tadi, atau aptitude. Aptitude itu adalah kemampuan, skill. Ya, dia mengatakan begini dalam bahasa Inggris. It's not aptitude, but attitude that will determine your altitude. Keren banget tuh. Ada attitude, ada aptitude, ada altitude. Attitude itu adalah perilaku, karakter. Aptitude itu adalah skill kalian. Dan altitude itu prestasi, pencapaian. Dia katakan sekali lagi, saya ulang gini. It's not aptitude. Bukan keahlian. But attitude. Melainkan attitude. Perilaku, karakter. That will determine your altitude. Yang akan menentukan ketinggian Anda. Pencapaian Anda. Jadi betapa pentingnya sebuah attitude. Ya, dalam penterjemahan sehari-hari. Untuk apa? Ya kita punya orang pintar tetapi karakternya yang tidak baik. Misalnya ya, tidak jujur, tidak optimis, ya, selalu menyalahkan orang lain, ya, bukan seorang pekerja keras, ya, tidak menjadi leadership, ya, tidak memiliki leadership yang baik, ya, tidak mau disalahkan, mau menang sendiri, cepat putus asa, ya, bukan orang yang wah, ya, bersemangat untuk mengejar keberhasilan, ya, itu semuanya adalah attitude. Ya, saya tambahkan lagi, ada juga penyelidikan atau survei, bukan penyelidikan, ada lagi penelitian tepatnya dari Dale Carnegie yang bicara tentang faktor sukses. Penelitian itu mengatakan bahwa faktor sukses itu 15% ditentukan oleh technical skill. Technical skill itu skill ya, kalian teknik lah. Jadi kalau Anda dokter, kemampuan Anda mengobati, menganalisa, menulis resep dan sebagainya. Kalau Anda seorang arsitek, adalah kemampuan Anda membuat desain ya, dan sebagainya. Kalau Anda seorang ahli hukum, kemampuan Anda untuk
mencari pasal-pasal, ya memahami persoalan-persoalan perundang-undangan, itu semuanya adalah technical skill. Tapi sekali lagi, faktor sukses technical skill itu adalah hanya 15%. Sisanya 85% itu dipengaruhi oleh soft skill. Ya, kemampuan-kemampuan yang interpersonal. Termasuk itu salah satunya adalah kemampuan untuk empati. Empati itu bagaimana merasakan penderitaan orang lain, merasakan kegembiraan orang lain, menghargai pencapaian orang lain. Itu semuanya adalah empati yang lagi-lagi merupakan bagian dari karakter. Di soft skill juga adalah kemampuan untuk komunikasi yang juga sangat bermain dengan emosi gitu. Anda tidak akan bisa menjadi leader yang baik atau orang yang sukses kalau Anda ngeselin, kalau Anda tidak menghargai orang. Bukan nggak kalau Anda tidak menghargai orang, Anda pun akan tidak dihargai orang. Ya, menjadi seorang motivator yang baik, menjadi seorang pendengar yang baik, bahkan semuanya adalah attitude. Ya, tidak menang sendiri. Orang menang sendiri itu kan nggak mau mendengarkan kata orang lain. Orang yang melihat dari segi, ada orang yang selalu skeptical gitu, selalu skeptis, selalu melihat sesuatu fenomena dari angle-angle yang menurut dia yang menurut kita negatif gitu. Ya, jadilah orang yang justru melihat sesuatu dari bright side. Saya kan dalam hidup berapa kali mengalami kegagalan, tapi saya mencoba melihat dari bright side. Saya selalu mengatakan bahwa pasti ada rencana yang lebih baik dari Tuhan, dari Allah untuk saya. Dan itu ilmu, ya, karakter yang saya pakai hingga saat ini dan membuat saya tidak stres, selalu bersyukur dengan apa yang saya lakukan. Bukankah itu menjadi suatu faktor sukses juga? Kalau kita tidak stres, ya ada orang sama-sama dipecat gitu, sama-sama kehilangan pekerjaan, ada yang menanggapinya dengan positif, ada menanggapinya, aduh, si bos ini, majikan ini mau menang sendiri, nggak mikirin kita gitu. Dia tidak tahu bahwa majikan juga mengalami persoalan yang lebih hebat, lebih berat. Anda lihat ya, majikan itu dia harus mikirkan karyawan, dia harus mikirkan sewa, dia harus mikirkan bunga, dia harus mikirkan pajak, dia harus mikirkan banyak hal, ya. Pendapatan penghasilan menarik, sementara biaya-biaya ada bagian biaya-biaya yang tidak bisa ditunda. Tetapi ada, ya, begitu dia di PHK, dipecat, kehilangan pekerjaan, justru menjadi batu lompatan, ya, untuk berbuat lebih baik. Saya juga pernah diberhentikan dari satu pekerjaan yang membuat saya berpikir, untung dulu saya diberhentikan. Kalau tidak, mungkin saya tidak bisa mencapai level ini. Kalau tidak, saya akan terus menjadi pegawai. Yang mentok-mentoknya, kalau saya tetap bekerja di perusahaan itu, paling mentok saya menjadi orang nomor 2. Tidak akan pernah menjadi nomor 1. Karena nomor satunya adalah pasti si bos. Ya, yang saya mengatakan untuk menjadi orang nomor 1 di perusahaan itu hanya 2. Kalau enggak ya saya mungkin ya melakukan hal-hal yang kalau bosnya tidak menyerahkan ya mungkin terjadi kudeta gitu. Yang dua-duanya sesuatu yang kita tergantung orang lain dan suatu hal yang juga tidak positif kalau kita harus melakukan kudeta, melakukan berbagai cara supaya kita menjadi orang nomor 1. Jadi fenomena bisa sama-sama diberhentikan, tetapi respon itu akan sangat menentukan keberhasilan seseorang. Ada yang melihatnya dari segi negatif, ada yang melihatnya dari segi positif. Bukankah ada di dalam Liga Inggris ada pemain-pemain yang dibuang oleh sebuah klub yang tiap kali dia melawan mantan klubnya dia akan bermain lebih luar biasa karena ada semacam dendam gitu ya yang membuat dia awas loh ya, Anda menyesal membuang saya. Dan ini disebut dengan revenge. Saya juga dalam hidup juga gitu. Saya kadang-kadang kecewa dan itu menjadi revenge. Tapi saya tidak melakukan revenge yang negatif. Saya melakukan revenge yang positif. Itu yang disebut dengan sweet revenge. Dalam kehidupan saya dari waktu kecil pun saya banyak dihina orang. Karena bapak saya hanya seorang pedagang kaki 5. Ya saya tidak punya motor, tidak punya mobil. Ya itu yang membuat saya mempunyai dendam dalam hati saya. Saya akan buktikan bahwa saya tidak pantas untuk dihina. Dan itu menjadi sebuah dendam yang sangat positif. Yang membuat saya sangat kompetitif dan mencapai beberapa prestasi. Jadi saya balik lagi ke depan tadi. Betapa pentingnya pendidikan karakter. Betapa pentingnya kita mempunyai karakter yang baik. Yang kadang-kadang menjadi penentu keberhasilan kita jauh lebih besar dari kemampuan atau skill kita. Anda punya skill yang hebat, yang luar biasa.
lulusan dari sekolah terbaik, punya sertifikasi yang hebat sekali, tetapi kalau attitude Anda tidak menyenangkan, misalnya tidak disiplin, menganggap remeh, tidak tepat waktu, itu semua karakter tuh, ya Anda hilang tuh, Anda hilang. Klien Anda akan lari satu persatu, nggak mau mengaku salah, ya tidak ada jiwa untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan. Selesai itu. Ya, jadi sekali lagi ini tips dari saya, inspirasi dari saya. Mari kita membangun karakter yang baik yang saya percaya betul ini adalah faktor yang jauh lebih menentukan untuk faktor sukses Anda. Selamat mencoba.